Hari ini kita mau belajar simple present. Nah, tapi sebelum itu, aku punya kalimatnya kayak gini. I study English. Artinya apa? Saya belajar bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris. Nah, ini sebutannya apa? Subjek. Oke, betul. Terus study sebutannya apa? Verb. Betul. English sebutannya apa? Objek. Nah, kalau bentuk kalimat seperti ini ada subjek, terus verb, terus objek. Ini berarti kalimatnya termasuk apa? Termasuk kalimat Simple present. Simple present tense. Kenapa kok dinamakan simple present tense? Karena kamu kalau belajar itu tiap hari opo cuma sekali tok? Tiap hari. Nah, berarti simple present tense itu menjelaskan kegiatan yang dilakukan secara beruntut. Jadi dilakukannya berulang-ulang. Menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, berulangnya itu nggak ngawut ya, nggak syukur berulang-ulang, tapi secara teratur lah. Berulang-ulangnya secara teratur, berulang-ulang dengan teratur. Misal dengan teratur itu, kalau ada kata dengan teratur berarti ada waktunya, ada keterangan waktu. Nah, keterangan waktu di simple present tense apa aja? In the morning, betul, atau every morning. Every morning artinya setiap pagi. Tidak usah tak tulis ya. Terus apa lagi? Setiap hari apa? Every day. Setiap hari Minggu? Every Sunday. Setiap akhir pekan? Setiap akhir pekan. Every last week itu minggu lalu. Akhir pekan apa? Every weekend. Every weekend, akhir pekan. Setiap akhir pekan, every weekend. Setiap hari Selasa? Every Tuesday. Every Tuesday. Nah, ini keterangan-keterangan waktu di simple present tense. Nah, lalu biasanya selain keterangan waktu seperti ini, keterangan waktu yang biasa dipakai, tapi nggak selalu dipakai, nggak selalu ada, tapi kadang-kadang dipakai. Itu ada kata keterangan tambahan. Itu seperti misalnya selalu, always, kadang-kadang apa? Salah. Kadang-kadang, sometimes. Jarang, seldom. Apalagi? Ever. Artinya apa? Ever artinya pernah. Lawan katanya ever?
never. tidak pernah. Nah, ini keterangan-keterangan sama keterangan waktu yang ada di simple present tense. Letaknya gimana kalau di kalimat, kalau di dalam kalimat? Misalnya kalimat I study English ditambah ditambah keterangan waktu sama keterangan yang ini. Salah satunya. Coba misalnya saya selalu belajar bahasa Inggris, singkat, setiap hari. Jadinya gimana? I always study English every day. Good. Nah, sedangkan kan kalau kalimat itu kan ada 3. Ada kalimat positif, ada kalimat negatif, sama kalimat tanya. Nah, bentuk kalimat positifnya seperti ini. Kalimat negatifnya bentuknya kayak gimana? Nah, kalau I pakainya apa? Kan ada yang pakai do, ada yang pakai does. Ya toh, siapa aja yang pakai do? Subjek yang pakai do apa? Ada I, ada you, ada we, ada they. Terus yang pakai does? He, she, it. Tuh. Nah, berarti di sini subjeknya I. Berarti pakai do apa does? Pakai do. Jadinya karena kalimat negatif harus pakai not ya. I do not atau don't. Terus don't always study English every day. Nah, terus kalau kalimat tanya, do-nya diapaan? Taruh depan, pindah ke depan. Jadinya do I always study English every day. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, do, does, ini kan artinya apakah. Nah, kalau pertanyaan apakah, itu pasti jawabnya kalau enggak yes, ya, no. Kalau yes, yesnya yes apa? I do. Yes, I do. Kalau no berarti no? I do not. I don't atau I do not. Itu. Nah, jadi simple present tense itu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan teratur. Nah, jangan teratur itu karena waktunya teratur. Misalkan setiap hari Minggu, setiap hari, setiap pagi, setiap malam, setiap hari Selasa, setiap hari Rabu. Kemudian juga ada keterangannya selalu, kadang-kadang, jarang, pernah, seperti itu. Nah, keterangan ini biasanya letaknya setelah subjek seperti ini ya. I always study. Kalau pakai sometimes berarti I sometimes study. Kalau pakai seldom berarti I seldom study. Kalau pakai ever berarti I ever study. Kalau pakai never berarti I never study English every day. Seperti itu. Dah, sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, tak kasih 2 soal. Nanti diubah ke kalimat negatif sama kalimat tanya. Gampang, nggak susah. Sudah dipelajari toh di sekolah? Sudah. Paham nggak dijelaskan di sekolah? Gurunya siapa?
Masa lupa sama nama gurunya? Lupa. Apaan itu? Nama gurunya kok lupa? Nomor 1. She always go to work. Gini aja. Kalimat negatifnya gimana? Tanyanya gimana? Lalu yang nomor 2. My parents sometimes buy me some toys every weekend. Nah, diubah ke kalimat negatif sama kalimat tanya. Coba. Ayo, dikerjakan di situ. Salah enggak apa-apa. Ini kenapa saya? Sudah? Ditutup. Nomor 1. She always go to work. She does not always go to work. Oke, betul. Does she always go to work? Oke, betul. Berarti kalau nomor 1, yes-nya yes apa?
Yes, she does. No, she doesn't. Oke, yes she does, no she doesn't. Nomor 2, my parents sometimes buy me some toys every weekend. My parents do not sometimes buy me some toys every weekend. Oke, pakai do ya. Kenapa kok pakai do? Karena menanyakan sesuatu. Kok enggak? Kenapa kok ini pakai do enggak pakai does? Kenapa? Karena orang tua itu ada dua. Nah, betul. Karena my parents ya ada S-nya. Parents itu 2 orang, ayah dan ibu. Berarti pakai do, termasuk orangnya termasuk jamak gitu. My parents do not sometimes buy me some toys every weekend. Do my parents sometimes buy me some toys every weekend? Oke, betul. Nah, berarti kalau di situ subjeknya my parents, berarti kalau misal ini kan kalimat tanya, ya kan? Jawabannya kalau yes, yes-nya pakai apa? Yes, they do. Yes, they do. Oke, betul. No-nya? No, they do not. No, they do not. Oke, betul. Wes, paham ya? Oke, paham simple present tense. Sekarang kita lanjut ke present continuous. Beda antara simple present tense sama present continuous. Dihapus dulu. Oke. Di sini saya punya kalimat seperti ini. Kalau tadi I study English, sekarang she is planting flower. She is planting flowers. She di situ kedudukannya sebagai apa? Subjek. Subjek. Oke. Is apa ini? Is To be. to be. To be itu ada apa saja? Is are. Is, am, are. Ada is, ada am, ada are. To be is dipakai untuk subjek. Is itu tunggal ya, berarti Is it. he, she, dan It. it. Taruh atas it-nya. Kalau am dipakai untuk subjek I. Kalau are dipakai untuk subjek You, Devi. You, Devi. you, Devi. they, We. we. I kan sudah ikut am, jadi nggak boleh dipakai to be are. Planting apa ini? Verbs. Verb? Verb apa? 2. Kok verb 2 toh? Ada Satu. ing-nya. Verb? 1. Verb ing. Verb ing. Verb itu ada verb 1. Oke lah, verb 1 ini juga verb 1, tapi ada tambahan ing-nya. Ada yang tambahan sis. Itu. Flowers di sini kedudukannya sebagai apa? Objek. Objek. Nah, jadi kalimat seperti ini sebutannya simple apa? Continuous. Present Tense. continuous tense. Nah, apa itu simple present continuous tense? Karena di sini ada ing, bentuk ing ini menunjukkan bahwa hal itu atau kegiatan itu sedang terjadi. Nah, berarti simple present continuous menjelaskan tentang kegiatan atau aktivitas yang sedang terjadi. Ada keterangan waktunya enggak? Simple present continuous? Enggak.
Masa? Enggak. Keterangan waktu untuk present continuous itu ada, artinya sama semuanya, tapi kata-katanya beda-beda. Ada now, sekarang. Ada in this time. Ada juga at this moment. Ini artinya sama. Ada juga at this time. Nah, artinya sama, sekarang. Jadi karena kegiatan atau aktivitas itu sedang terjadi, maka keterangan waktunya yang memiliki arti sekarang. Now, in this time, at this moment, at this time. Jadi nggak semua melulu pakai now, tapi juga kadang-kadang bisa pakai in this time, bisa pakai in this moment, bisa pakai at this time. Sama seperti simple present tense tadi, karena setiap kalimat itu kan punya kalimat positif, negatif, sama kalimat tanyanya. Lebih gampang kalau present continuous karena tinggal ditambah not saja, ya. Jadi to be-nya ini selalu mengikuti si subjek. To be ini selalu mengikuti subjeknya. Kalau tadi kalimat positifnya she is planting flowers, kalimat negatifnya gimana? She is not. Nah, tinggal ditambah not aja ya. Berarti she is not planting flowers. Artinya Wanita itu tidak sedang menanam bunga. oke. Dia atau wanita itu boleh, atau dia perempuan, dia tidak sedang menanam bunga. Kalimat tanyanya berarti is-nya pindah ke depan. Is she planting flowers? Nah, ini kalimat tanyanya. Lalu kalau jawabannya, kalau yes, yes-nya yes. She is. Yes, she is. No-nya? No, she is not. No, she is not. Nah, ini simple present continuous. Jadi kalau simple present continuous itu sebenarnya lebih mudah kalau secara kalimatnya sama secara keterangan waktunya. Beda sama simple present tense. Sekarang kita coba bandingkan. Antara simple present continuous, ini nggak usah tak hapus yang di sini. Nah, kita bandingkan antara simple present tense dengan simple present continuous. Kita bagi dua. Di sini simple present tense. Simple present tense tadi menjelaskan tentang apa? Kegiatan yang atau aktivitas yang dilakukan sekarang. Yang dilakukan secara teratur. Nah, secara teratur. Kalau simple present continuous, keterangan waktunya now, at this time, at this moment, at this time, yang artinya sekarang. Berarti kalau simple present tense, keterangan waktunya tadi apa? Every day. Nah, every day. Terus? Every month. Betul, every month. Terus apa lagi tadi? Every Tuesday. Apa lagi? Every Sunday. Every weekend. Oke. Every weekend. Terus? Every morning. Kalau keterangan waktu yang di tengah setelah subjek apa saja? Selalu
always, always. Kadang-kadang, sometimes, sometimes. Jarang, seldom. Pernah, never, ever. Tidak pernah, never. never. Nah, ini secara keterangan waktunya. Terus secara struktur, kalau simple present continuous tadi strukturnya, kalimat positifnya, sebentar, strukturnya tadi kalimat positif itu ada subjek diikuti sama to be. To be tadi ada 3, ada is, ada am, ada are. Kemudian ada juga setelah to be diikuti kata kerja ing. Ya, jangan lupa namanya verb ing. Kenapa kok verb ing? Jadi setelah to be itu harus kata kerjanya pakai ing. Kalimat apapun kalau setelah subjek ada to be, berarti kata kerjanya harus ing. Harus ada ingnya. Terus kalimat negatif berarti subjek plus to be plus not, lalu not, kemudian verb ing. verb ing. Kalimatannya To be, tambah s plus subjek terus plus verb ing. verb ing. Nah, jadi struktur yang utama itu hanya ini. Untuk objek, keterangan itu tidak harus ada. Ini tidak wajib, tapi yang wajib itu adalah subjek, to be, verb ing. Subject to be, not verb ing, subject to be, verb ing. Itu yang wajib ada. Kalau salah satu dari ini nggak ada, berarti tidak terbentuk kalimat simple present continuous. Seperti itu. Nah, lebih gampang kalau present continuous. Beda kalau simple present tense. Kadang-kadang ada yang jumbo, mana yang harus pakai s, mana yang harus pakai es, mana yang nggak ada tambahan sis-nya, mana yang harus pakai do, mana yang harus pakai das. Simple present tense secara strukturnya subjeknya gimana? Kalimat positifnya subjek terus kata kerja verb 1. Verb 1 ya. Nah, verb 1 ini kadang-kadang ada yang pakai s, ada juga yang pakai es, kadang-kadang juga enggak. Nah, bedanya gimana nanti tak jelaskan. Oke, kalimat negatifnya berarti subjek plus ada yang pakai do, ada yang pakai does. Lalu not dan kata kerja pertama 1. Kalimatannya do does-nya pindah ke depan. Do does plus subjek plus verb 1. Oke. Nah, sekarang kapan verb yang ada s atau es-nya ini dipakai? Jadi verb yang ada ses-nya itu dipakai ketika subjek berupa orang ketiga tunggal. Contohnya ada Sinta works every day. Nah, nggak boleh Sinta work, nggak ada s-nya, nggak boleh, karena di sini Sinta itu sama seperti she, orang ketiga tunggal, harus pakai s. Kadang-kadang ada juga yang pakai es,
apa ya yang pakai es itu? Contohnya study. Study jadi studies. Nah, kemudian misalnya look menjadi looks, ada s-nya seperti itu. Jadi kalau verb yang pakai sis itu ketika subjek berupa orang ketiga tunggal, contohnya seperti she atau he, bisa juga it. Nah, ini orang ketiga tunggal. Jadi orang ketiga tunggal itu ada she, ada he, ada it. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mau dicatat dulu? Enggak. Nggak mau dicatat? Sudah punya catatannya? Sudah. Benar. Coba lihat. Coba lihat. Catatannya coba lihat. Diambil. Lewat sana. Diambil catatannya. Present continuous tense, subject to be, verb ing, keterangan waktu sekarang. Lah ini tadi katanya ndak ada keterangan waktunya. Ada. Oh, kamu jangan bohong ya. Terus ini apa ini? Oh, dari sejarah. Yang simple present tense mana? Gak ada toh. Simple present tense, subject, possessive, adjective. Oke, coba sekarang tak kasih 4 soal, 4 tok, 4 aja. Terakhir ini, terakhir. Sebelum berakhir, daripada tak kasih PR, ya kan? Lebih baik langsung dikerjakan sekarang daripada buat PR. Nanti tidak dikerjakan kalau dibuat PR. Lengkapi kalimat berikut. Dengan verb yang sesuai. Gampang aja. Nomor 1, she. Oke, coba dilengkapi. Mana yang pakai to be, mana yang enggak. Kalau misalkan pakai to be-nya apa? Apakah ada yang ditambah s atau es? Yang mana coba? Oke, sudah dikerjakan ya. Kita lihat sekarang. Nomor 1, she works in the office
every day. Oke, betul. Karena every day di sini keterangan waktu every itu berarti present tense ya, present tense. Oke, yang nomor 2, Tono dan Rani are walking in the garden now. Nah, di sini ada keterangan waktunya now. Now berarti sekarang. Kalau sekarang ini juga sama, now nomor 3 berarti ini masuknya di continuous. Nah, kalau continuous strukturnya tadi ada to be setelah subjek lalu diikuti kata kerja in. Nah, sudah betul to be-nya pakai is. Kenapa kok to be-nya pakai is? Karena orangnya satu. Oke. Yang nomor 2, Tono and Rani orangnya 2, berarti to be-nya pakai are. Tono and Rani are walking in the garden. Oke, betul. Yang nomor 3, Mr. Imam is teaching the students now. Betul. Yang nomor 4, Mrs. Rofi joins the meeting every Monday. Sama seperti yang nomor 1. Oke, itu dulu untuk hari ini. Minggu depan kita melanjutkan materi. Materinya minggu depan simple past sama simple future. Ya, ini dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Hari ini nggak saya kasih PR karena sudah latihan soal kita tadi.